Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam Bu Dina. Oke, pada kesempatan ini nanti Pak Fikri akan melaksanakan coaching ya, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu ya, sebelum nanti Pak Fikri melaksanakan praktik coaching gitu ya. Siap Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama, apa sih yang ingin Pak Fikri kembangkan nanti dalam praktik coaching yang akan Pak Fikri lakukan nanti? Sepertinya pada saat coaching kali ini saya ingin lebih baik lagi, lebih seksama lagi dalam hal mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh coach saya, Bu. Oh gitu ya. Jadi Pak Fikri nanti ingin saya mengamati bagian atau kompetensi dalam mendengarkan aktif ya terhadap coachingnya gitu. Nah, bagian mana yang ingin saya amati nanti dalam coachingnya? Saya meminta bantuannya kepada Ibu untuk lebih memperhatikan, lebih melihat lagi pada saat saya mendengarkan jawaban dari coach saya. Apakah saya sudah mendengarkan dengan baik atau belum? Gitu ya. Jadi nanti Pak Fikri ingin saya mengamati apakah Pak Fikri itu sudah bisa mendengarkan dengan aktif ya terhadap coachingnya gitu. Yeah. Dan sekarang menurut Pak Fikri itu bagaimana tentang kompetensi yang ingin Pak Fikri kembangkan tadi nanti? Penilaian Pak Fikri maksudnya? Iya. Saya merasa saya sudah bisa mendengarkan, cuma terkadang masih saja ada miskomunikasi atau kekeliruan sedikit dalam hal menanggapi atau merespon jawaban dari coach saya. Ya, jadi kadang suka ada kekeliruan gitu ya begitu. Pak Fikri dalam merespon gitu ya, jawaban dari si coach itu. Ya. Nah, kira-kira harapan Pak Fikri itu bagaimana selesai praktik coaching nanti? Saya berharap setelah coaching nanti saya bisa lebih baik lagi, bisa lebih seksama lagi dalam mendengarkan hal-hal apa saja yang disampaikan atau yang diutarakan oleh coach saya, Bu. Ya, oke, mudah-mudahan dalam praktik coaching nanti ya saya bisa melihat dan mengamati ya apa yang ingin Pak Fikri kembangkan tadi, yaitu mendengarkan coaching dengan baik ya. Baiklah Pak Fikri, mungkin sekarang saatnya saya ingin melihat ya atau mengamati Pak Fikri melaksanakan coaching ini. Ya, mungkin untuk saat ini cukup dulu ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya dulu ya. Iya. Selamat siang Pak Riki. Siang Pak. Ya, sesuai dengan permintaan Bapak, kemarin Bapak sepertinya ingin berdiskusi dengan saya terkait dengan apa-apa yang menjadi kendala atau masalah buat Bapak. Kiranya mudah-mudahan dalam diskusi ini kita mendapatkan sebuah jawaban Pak ya, atas apa yang Bapak pertanyakan. Siap. Kira-kira apa nih yang Bapak rasakan sekarang? Yang saya rasakan itu saya tuh agak galau Pak ya, gitu. Karena memang masih ada hal yang mengganjal gitu kan di pikiran saya, terutama siswa gitu Pak ya, seperti itu. Nah, apa tuh yang terjadi apa yang terjadi dengan siswa, atau apa yang menjadi Bapak menjadi kendala gitu bagi Bapak siswa tersebut? Baik Pak, jadi ada di kelas itu Pak ya, ada di satu kelas yang dari seluruh anak itu satu siswa itu dia ya memang cukup hebat Pak ya gitu, lebih daripada yang lain, sehingga ketika saya sudah menyampaikan sebuah materi, kemudian karena dia pintar dan dia sudah lebih dulu daripada rekan-rekannya, dan siswa ini merasa bosan gitu Pak. Jadi Bapak memiliki salah satu siswa yang kemampuannya lebih, dan pada saat Bapak memberikan sebuah materi, anak itu merasa materi tersebut sudah dia kuasai. Betul, sehingga Pak. Dia merasa bosan, dia ingin berharap mungkin apa gitu ya, jadi apa yang diharapkan gitu, yang menjadi pertanyaan Pak Riki itu. Betul. Terus apa yang sudah Pak Riki lakukan untuk menghadapi kondisi seperti itu? Nah, kalau hal awal yang sudah saya lakukan, saya itu memberikan biasanya gitu Pak, saya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih gitu kan, yang berjenjang kepada dia gitu, seperti itu.
Tapi semakin kesini ternyata dia ya tambah bosan juga gitu Pak, seperti itu. Jadi yang saya lihat Pak Riki sudah melakukan pertanyaan berjenjang Betul. atau berlevel mungkin kepada anak tersebut, tapi masih terlihat anaknya merasa jenuh juga. Betul, mungkin Pak, ya. Nah mungkin kita harus gali juga kenapa seperti itu. Nah setelah Pak Riki melakukan atau memberikan sebuah pertanyaan berjenjang, kira-kira menurut Pak Riki berpengaruh gak terhadap anak tersebut? Pada awalnya berpengaruh gitu Pak. Yeah. Pada awalnya berpengaruh, namun ya karena dia cukup pintar tadi gitu Pak ya, lebih daripada yang lain, sehingga siswa tersebut ya sama gitu. Akhirnya dia juga cepat mengerjakan pekerjaan yang berjenjang tersebut, dan waktunya masih banyak sehingga anak tersebut menjadi bosan kembali gitu Pak. Ya, jadi Bapak sudah berusaha, berupaya sebisa dan semampu Bapak, cuma namun anak ini masih menunjukkan gestur yang kurang enak gitu ya, bosan gitu ya, dia merasa bosan. Nah, apa sih kira-kira yang mungkin belum Bapak lakukan atau treatment apa yang belum Bapak lakukan terhadap anak tersebut, Pak? Nah, hal treatment yang memang belum saya lakukan sampai saat ini adalah saya itu memberikan pengayaan gitu Pak. Pengayaan itu artinya bukan soal yang diberikan kepada anak, namun pengetahuan baru yang saya berikan kepada anak. Misalnya saja kalau kita belajar bab 1 nih, anak itu kita kasih materi di bab 2 atau mungkin bahkan di bab 3 jika memang anak tersebut mampu. Hal itu yang memang belum saya lakukan gitu Pak. Jadi Pak Riki belum bisa menerapkan atau menjalankan pengayaan. Nah, kalau boleh tahu mungkin apa sih yang faktor penghambat Bapak belum bisa melaksanakan pengayaan tersebut? Nah, beberapa hal yang menghambat saya untuk melakukan pengayaan itu adalah ketika saya ingin menyiapkan hal tersebut gitu Pak. Jadi waktu gitu Pak. Waktu yang memang saya belum punya waktu lebih untuk membuat pengayaan atau materi-materi baru untuk diterapkan di anak tersebut gitu, Pak. Jadi Bapak sedikit kekurangan waktu mungkin Pak untuk melakukan pengayaan ini. Nah, kalau misalkan waktu menjadi masalah, kira-kira hal apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk mengefektifkan waktu agar pengayaan ini bisa berjalan, Pak? Ya, memang kalau yang saya rasakan itu untuk saya bisa efektifkan waktu gitu Pak ya, memang ya yang jelas pertama saya harus mereschedule gitu Pak ya, artinya membuat jadwal ulang gitu kan. Hari ini jam berapa saya harus mengerjakan apa, kemudian jam sekian juga harus mengerjakan apa, sehingga semua yang saya butuhkan terutama untuk anak tersebut itu bisa terpenuhi begitu Pak. Karena memang waktu untuk membuat sebuah pengayaan yang baru terutama untuk anak-anak yang lebih tersebut itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama gitu Pak. Jadi Pak Riki berpikir bahwa Pak Riki akan membuat schedule yang baru atau mengatur jadwal lebih baik lagi. Betul. Supaya Pak Riki ada waktu lagi untuk melaksanakan pengayaan. Begitu Pak Riki ya? Iya, betul Pak. Nah, kemudian apa sih rencana Pak Riki nih ke depannya untuk menyikapi permasalahan ini? Rencana saya ke depannya gitu Pak ya, yang pasti yang jelas satu, saya tadi membuat schedule waktu gitu Pak ya. Nah, kemudian saya catatkan gitu kan apa-apa saja yang harus saya lakukan. Kemudian memang kalau bisa ya saya ada reward and punishment untuk diri sendiri saya gitu. Ketika saya melakukan tersebut, rewardnya apa, kemudian ketika saya tidak melakukan hal tersebut, nah itu punishmentnya untuk diri saya sendiri apa, sehingga apa yang saya lakukan itu bisa memacu atau memotivasi saya gitu Pak untuk melakukan hal tersebut. Oh, jadi Bapak akan mempersiapkan lebih jauh-jauh dari jauh-jauh hari juga Bapak akan menerapkan reward and punishment untuk Bapak sendiri gitu ya, agar nanti Bapak juga menjadi sebuah pengingat gitu ya, dan itu merupakan bagian dari konsekuensi atau mungkin usaha Bapak untuk mengaplikasikan pengayaan atau menjadikan sebuah treatment bagi siswa tersebut ya. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak usahakan, upayakan ini bisa menjadi solusi Pak ya, untuk anak tersebut. Nah, setelah Bapak punya rencana dan upaya begitu,
komitmen Bapak itu seperti apa kalau sudah melaksanakan itu? Ya, komitmen yang harus saya lakukan yang pasti saya harus melakukan hal-hal yang sudah saya buat gitu Pak ya. Kemudian setelah itu saya juga perlu orang lain gitu kan, selain diri saya. Kemudian selain motivasi reward and punishment tadi, saya juga memerlukan orang lain untuk mengingatkan saya, karena saya yakin saya juga pasti akan lupa gitu dengan hal itu, sehingga saya membutuhkan orang lain untuk mengingatkan saya gitu Pak. Dan yang paling mungkin untuk saat ini itu adalah ya istri saya sendiri gitu Pak, di rumah Pak. Jadi Pak Riki berkomitmen untuk menjalankan upaya ini. Betul. Gitu ya, dan Pak Riki membutuhkan sosok atau seseorang yang mampu mengingatkan. Dan dalam hal ini Pak Riki membutuhkan bantuan istri Pak Riki sendiri ya, betul, untuk Pak, menjalankan upaya ini. Betul. Ya mudah-mudahan apa yang diupayakan dan rencana Pak Riki ini berjalan dengan lancar ya Pak Riki ya. Dan anak yang tadi merasa bosan ini akan kembali bersemangat, akan kembali lagi aktif di pembelajaran kelasnya Pak Riki. Betul Pak. Mungkin itu Pak Riki, ya ada lagi yang Pak Riki rasakan atau yang ingin disampaikan Pak? Cukup Pak gitu kan. Ya alhamdulillah dengan berdiskusi ini bisa membuka solusi-solusi dari permasalahan yang ada di saya gitu Pak. Iya. Mungkin itu saja Pak Riki ya. Jika Pak Riki ada lagi hal yang ingin didiskusikan, jangan sungkan untuk menghubungi saya Pak Riki ya. Siap Pak. Oke, terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Pak Fikri ya, tadi selesai Pak Fikri melaksanakan coaching ya dengan Pak Riki. Sekarang saatnya saya akan sedikit merefleksi ya kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan. Oke, yang pertama bagaimana Pak Fikri menilai penampilan atau performa tadi pada saat coaching? Melihat tadi saya melakukan coaching, saya merasa lebih baik dari sebelumnya, namun ada beberapa poin ataupun jawaban yang diutarakan oleh coach yang sedikit terlewat mungkin atau gimana. Jadi saya merasa ada yang kurang lah Ibu untuk di coaching saya kali ini. Ya, apa yang membuat Pak Fikri menilai seperti itu? Tadi ada kekurangan dalam hal menangkap ya apa yang disampaikan oleh coaching. Saya berkata seperti itu karena saya tadi saat mengajukan pertanyaan selanjutnya, saya ada sedikit kebingungan Bu, karena saya tadi sedikit lupa ataupun terlewat mungkin apa-apa yang disampaikan sama coach begitu ya. Oke, baik. Tadi kan Pak Fikri ya ingin saya mengamati dalam hal kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Ibu, silakan. Oke, tadi berdasarkan pengamatan saya ya. Sebenarnya Pak Fikri sudah cukup bagus gitu dalam mendengarkan coachingnya ya, mendengarkan permasalahan coaching. Kemudian tadi saya lihat Pak Fikri juga sudah menganggukkan kepala ya gitu, berarti itu tanda Pak Fikri menangkap gitu ya apa yang disampaikan coachingnya gitu. Dan mungkin itu yang sudah Pak Fikri lakukan dengan baik, dan saya rasa itu sudah sesuai ya, atau bahkan ya lebih baik ya dari standar yang sudah ditetapkan gitu. Dan selanjutnya kira-kira nih bagaimana pendapat Pak Fikri mendengar apa yang saya sampaikan tadi setelah saya mengamati coaching Pak Fikri? Setelah saya mendengar masukan dari Ibu, saya jadi lebih terbuka lagi. Saya sudah bisa menilai diri saya sendiri, diri saya oleh Ibu gitu. Jadi saya bisa terbayang lah apa yang menjadi kekurangan dan keunggulan saya. Dari situ saya akan menjadikan sebuah catatan untuk refleksi ke depannya Ibu. Ya, oke. Namun demikian ya, tadi saya sudah katakan bahwa Pak Fikri sudah bisa mendengarkan dengan aktif dengan cara menganggukkan kepala tadi ya. Kemudian saya juga melihat ada sedikit hal yang perlu Pak Fikri kembangkan mungkin ya. Tadi saya tidak melihat, atau mungkin hanya beberapa saja saya melihat Pak Fikri itu kontak mata dengan coaching gitu. Dan mungkin ya seharusnya ya lebih banyak lagi ya kontak mata dengan coachingnya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa Pak Fikri bisa mendengarkan dengan aktif terhadap coachingnya gitu ya. Oke, bagaimana pendapat Pak Fikri dengan hal tadi yang saya sebutkan? Sepertinya saya melupakan itu, dan Ibu sudah memberikan masukan kepada saya. Itu merupakan hal yang saya syukuri, karena memang saya lagi saat melakukan supervisi ini
harapan saya mendapatkan masukan atau umpan balik dari Ibu, dan benar adanya memang kontak mata saya dengan Koci sepertinya kurang, Ibu. Iya. Oke, baiklah Pak Fikri, melalui diskusi ini kira-kira apa yang terbayang ya yang akan Pak Fikri lakukan gitu ya untuk meningkatkan performa atau penampilan Pak Fikri dalam coaching selanjutnya gitu. Sepertinya untuk coaching berikutnya saya akan lebih memperhatikan lagi kontak mata, kemudian gestur yang baik, dan tidak terfokus di mendengarkan saja gitu, sehingga semua tahapan dan semua langkah dalam coaching ini berjalan dengan baik. Ya, kira-kira kapan tuh Pak Fikri akan melaksanakan coaching selanjutnya, di mana dan dengan siapa mungkin? Oke. Insya Allah untuk perbaikan dan refleksi ini saya akan coba lakukan di coaching berikutnya. Kebetulan Pak Riki meminta saya untuk melakukan coaching ulang atau coaching tambahan itu di kemudian hari. Ya, oke, mudah-mudahan saya harapkan ya di coaching selanjutnya Pak Fikri bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi ya, dengan tadi mungkin hal yang perlu Pak Fikri kembangkan lagi ya. Oke, yang terakhir mungkin tadi saya sudah mencatat apa yang saya amati ya dari hasil coaching Pak Fikri, dan yang terakhir kalinya kira-kira apa yang Pak Fikri dapat gitu dari proses coaching ini? Dari proses coaching ini saya mendapatkan banyak informasi terkait apa yang bisa saya kembangkan, apa yang sudah saya punya, dan terkait masukan-masukan dari Ibu sebagai supervisor itu sangat membantu saya untuk coaching berikutnya. Ya, oke, baiklah Pak Fikri, mungkin tadi ada sedikit catatan dari saya untuk perbaikan Pak Fikri ke depannya ya. Ya, terima kasih Ibu ya. Oke, sama-sama, mungkin cukup sampai di sini dulu aja refleksi kita saat ini ya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di lain waktu. Ya. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam Bu Dina. 527. 527. Belum matiin. Ya.